Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Tentunya pagi hari ini saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, tetap semangat di dalam mengikuti Tuhan. Meskipun pagi hari ini ibadah dilakukan di rumah kita masing-masing, namun saudara pagi hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan satu hati di dalam doa, menyerahkan waktu ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Meskipun ibadah pada pagi hari ini kami melakukannya di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan hadir di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati dan urapi kami semuanya, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 8 November 2020 berjudul Menjadi Serupa dengan Kristus. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Diberkatilah kiranya kita semua yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang berhubungan dengan menjadi serupa dengan, yaitu kisahnya demikian. Ada seseorang yang melakukan operasi plastik sampai beberapa kali. Tujuannya apa saudara? Seseorang ini melakukan operasi plastik tujuannya supaya orang tersebut dapat serupa dengan tokoh idolanya. Agar orang tersebut yang melakukan operasi tersebut dapat serupa dengan tokoh idolanya. Adapun tokoh idolanya adalah Superman. Wah, luar biasa. Ingin serupa dengan Superman, orang tersebut melakukan operasi plastik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tersebut terobsesi menjadi seperti Superman, dan obsesi tersebut sudah muncul sejak usia 5 tahun. Kemudian ia menjalani operasi plastik dimulai dari hidung, kemudian pemutihan kulit pada kulitnya sendiri supaya kulitnya putih, karena tokoh idolanya Superman memiliki kulit yang putih. Kemudian sedot lemak ya, supaya badannya atletis, ramping, karena Superman adalah ramping. Kemudian dia juga operasi plastik pada rahangnya. Selain rahang juga wajahnya. Wajahnya dipermak. Saudara, orang tersebut
mengorbankan banyak hal, termasuk dana. Dana ini tidak cukup sedikit, dana yang dibutuhkan sangat besar untuk mewujudkan obsesinya menjadi serupa dengan Superman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang memang butuh sekali, diperlukan biaya yang besar untuk mewujudkan obsesinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan saudara, sebagai orang-orang Kristen, saya dan saudara seharusnya mempunyai obsesi seperti yang dialami oleh orang tersebut. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang diidolakan menurut saudara, sehingga saudara harus memiliki obsesi seperti orang tersebut untuk melakukan perubahan-perubahan? Tentunya kita sepakat, tokoh yang kita idolakan adalah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, obsesi tersebut harus saya dan saudara wujudkan seperti orang yang memiliki obsesi seperti Superman. Sebab di dalam nas yang sudah kita baca ini, di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, Rasul Paulus menjelaskan kepada pembacanya saat itu dan juga termasuk kita saat ini, bahwa tujuan Allah memanggil saya dan saudara bukan hanya untuk menerima berkat-berkat jasmaninya saja, tetapi Allah memanggil saya dan saudara juga untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus, tentunya kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berani melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang dilakukan oleh saya dan saudara saat ini berbeda dengan orang yang memiliki obsesi seperti Superman. Dia harus melakukan bedah plastik secara fisik, tetapi saya dan saudara pun harus berani untuk mewujudkan obsesinya itu menjadi serupa dengan Kristus, tokoh yang kita idolakan. Yang harus saya dan saudara lakukan adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita juga perlu menjalani 3 kali operasi. Siapkah saudara untuk menjalani 3 kali operasi? Dan hal ini memerlukan dana yang sangat besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, operasi tersebut adalah 3 kali operasi tersebut adalah, yang pertama, kita harus operasi harus kita lakukan adalah mematikan manusia lama. Kita harus berani mewujudkan obsesi kita menjadi serupa dengan Kristus adalah mematikan manusia lama. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dengan tegas firman Tuhan menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita harus menyalibkan manusia lama. Artinya kita harus mematikan manusia lama kita. Karena manusia lama itu akan menghalangi orang-orang Kristen, termasuk saya dan saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Akan menghalang-halangi saya dan saudara menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak mematikan manusia lama. Sebab manusia lama adalah manusia yang dibelenggu oleh dosa. Dan dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Sehingga kita tidak akan mungkin, kalau dosa itu masih membelenggu hidup kita, kita tidak mungkin akan menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu saudara, yang pertama ini, operasi yang pertama ini adalah kita harus mematikan manusia lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang kedua yang harus saya dan saudara lakukan adalah Kristus hidup di dalammu. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan obsesi kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah Kristus hidup di dalammu. Kita akan membuka bersama-sama di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, yaitu Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan seterusnya. Jadi untuk mewujudkan obsesi kita menjadi serupa dengan Kristus adalah Kristus harus hidup di dalam hidupku. Saudara, sebab kalau Kristus tidak hidup di dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah diri kitalah yang kita hidupi, bukan Kristus yang kita hidupi. Dengan demikian saudara, maka kehidupan kita dikendalikan. Maka kehidupan kita akan dikendalikan oleh diri kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga ketika kita dikendalikan oleh diri kita sendiri, yang terjadi adalah gairah di dalam diri kita, cara berpikir kita, gaya hidup kita, dan semua cita-cita yang ada di dalam diri kita tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Tetapi saudara, ketika kita menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita, atau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah cara berpikir, gaya hidup, dan cita-cita kita maka sesuai dengan kehendak ataupun pikiran Kristus. Yang ketiga saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mengenakan kehidupan Kristus. Kehidupan Kristuslah yang harus kita kenakan, bukan kehidupan pribadi kita, bukan kehidupan diri kita sendiri, tetapi kita harus mengenakan kehidupan Kristus. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti itu Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, kita bisa meneladani kehidupan Kristus. Kita bisa mengenakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Di situ dikatakan Kristus memberikan teladan bagi kita dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan belas kasihan, kemudian mengampuni, dan lain sebagainya yang ada di dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian ketika kita ingin mewujudkan obsesi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu ada harga yang harus kita bayar. Tidak langsung spontan. Memang di dalam nats firman Tuhan ini, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dijelaskan bahwa dari semula kita telah dipilih dan ditentukan. Tetapi dalam hal ini bahwasanya untuk menjadi serupa, meskipun kita sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah, tetapi itu tidak secara otomatis, saudara. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada harga yang harus kita bayar. Seperti seseorang tadi yang ingin mewujudkan obsesinya menjadi seperti Superman, dia berani bayar harga untuk melakukan operasi plastik. Demikian juga saya dan saudara, ketika kita ingin mewujudkan obsesi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus berani membayar harga yang mahal. Kita harus berani operasi, kita harus berani bedah plastik, tetapi bukan secara fisik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, Allah ingin supaya kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan membuka kembali bersama-sama sebagai ayat yang terakhir untuk kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak kalah hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, ketika saudara memiliki komitmen untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka saudara, kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Meskipun secara jasmania tubuh kita semakin merosot, tetapi kita jangan tawar hati. Kita jangan merasa bangga dengan apa yang kita capai hari ini. Sebab untuk kita mewujudkan obsesi kita menjadi serupa dengan Kristus harus mengikuti proses. Dan proses itu akan kita bersama-sama lakukan setiap hari. Maka proses itu akan kita wujud nyatakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum menutup di dalam doa, saya ucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan November pada bulan ini, yaitu Bapak Sukiran yang berulang tahun pada tanggal 6 November. Lalu saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Sekar yang berulang tahun pada tanggal 24 November. Kemudian saya ucapkan selamat tahun kepada Ibu Sri Wuwu yang berulang tahun pada tanggal 30 November. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk
kebenaran firman pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami Bapa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Bapa, untuk bisa mewujudkan kami menjadi serupa dengan Kristus, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus kami bayar untuk Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, ajari kami Bapa untuk menjalani proses hidup kami hari demi hari menjadi serupa dengan Kristus. Sebelum kami mengakhiri firman pada pagi hari ini, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya untuk Bapak Sukira, untuk Saudari Sekar, untuk Ibu Sri Wuwu yang bulan ini berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam kehidupannya, Tuhan akan memberkati di dalam setiap aktivitasnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa, biarlah dengan bertambahnya usia, Engkau akan tambahkan hikmat-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini Bapak yang berulang tahun akan semakin setia di dalam Tuhan. Berkati di dalam rumah tangganya, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.